Assalamualaikum sahabat solihah. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu ya, dan dilindungi dari segala penyakit yang berbahaya. Amin. Kali ini kita akan membahas kisah seorang sahabat Rasulullah yang dijuluki Sang Pedang Allah. Oh iya, sebelumnya jangan lupa di like, subscribe, dan komen video ini. Nah sahabat solihah, tahukah kamu siapa sosok sahabat Khalid bin Walid? Oh iya, sebelumnya aku ceritakan dulu ya biografi tentang Khalid bin Walid. Khalid bin Walid memiliki nama lengkap Abu Sulaiman Khalid karena ayahnya bernama Khalid. Maka dari itu, ia sering dipanggil dengan Khalid bin Walid. Khalid bin Walid berasal dari Bani Makhzum, salah satu kabilah besar di suku Quraisy. Ia yang mengurusi masalah peperangan di Mekah. Sejak kecil, Khalid sudah menaruh minat yang besar dalam urusan militer. Ditambah lagi, ayah Khalid adalah seorang saudagar yang kaya raya di Mekah. Sehingga Khalid bin Walid mendapat fasilitas dan lingkungan yang sangat menunjang untuk mengasah hobi dan kegemarannya. Sejak kecil, Khalid bin Walid rajin belajar strategi perang, melatih ketangkasan dalam berduel, memainkan pedang, berkuda, melempar tombak, dan seterusnya. Bahkan ketika datang musim dagang ke kota Syam, Khalid pun selalu ikut bersama rombongan kafilah dagang dari Mekah. Namun, Khalid datang ke kota Syam bukan untuk berdagang, melainkan untuk belajar strategi perang kepada orang-orang Romawi. Setelah Khalid masuk Islam, Rasulullah pernah memujinya dengan memberi julukan sebagai pedang Allah yang terhunus. Sejak saat itulah, Khalid tidak pernah terkalahkan dalam setiap peperangan. Khalid bin Walid yang lahir di Mekah pada tahun 585 Masehi dan wafat pada tahun 640 Masehi. Kini jasadnya dimakamkan di salah satu di masjid di Suriah. Masjid itu bernama Khalid bin Walid Mosque. Saat ia wafat, Khalid menyedekahkan peralatan perang dan kuda untuk berjihad di jalan Allah. Ketika menjelang wafatnya, Khalid pernah berkata, "Lihatlah aku bertempur dalam ratusan peperangan. Banyak pertempuran yang aku lakukan, tapi kini aku sekarat di tempat tidurku." Lalu seseorang sahabat berkata kepada Khalid, "Wahai Khalid, tidakkah kau mengerti ketika Rasulullah menjulukimu sebagai pedangnya Allah? Maka tidak mungkin kau gugur dalam pertempuran. Karena jika kau gugur dalam pertempuran, berarti pedangnya Allah telah berhasil dipatahkan oleh orang-orang kafir. Sedangkan pedangnya Allah tidak akan bisa terpatahkan." Nah sahabat solihah, kita simak yuk kutipan kisah tentang Khalid bin Walid ketika diturunkan jabatannya oleh Umar bin Khattab, yang akan diceritakan oleh Ustadz Subhan Bawazir. Terkenal salah seorang jenderal yang bernama Khalid bin Walid. Jenderal Khalid bin Walid ini jenderal yang seumur hidup berperang tidak pernah kalah perang. Bahkan sampai nyaris Rasulullah pun kalah perang melawan pasukan Khalid bin Walid ketika perang Uhud, karena dia belum masuk Islam saat itu. Ketika pasukan Rasul ini mengkhianati Rasul, dibilang jangan turun dari Jabal Rumat, dia malah turun, habis sama Khalid. Khalid nyaris gak pernah kalah perang. Satu waktu
ketika Rasulullah sudah wafat, digantikan sama Abu Bakar, kemudian digantikan sama Umar ibn Khattab. Penaklukan kota Palestina. Ada sebuah cerita yang mendunia, yang orang geleng pala sama Khalifah Umar ibn Khattab. Dalam penaklukan kota Palestina, kota Palestina yang Nabi Isra dan Mi'raj menuju Palestina. Di kota Palestina tersebutlah Umar mempertontonkan melawan negara Romawi, pasukan Romawi yang terkenal sekali di bawah di bawah komando Heraklius dengan jenderal yang bernama Jenderal George. Ini Umar membuat sebuah strategi, Jenderal Khalid diganti sama bawahannya, prajuritnya. Dicopotlah Jenderal Khalid, diganti Abu Ubaidah bin Jarrah. Saat itu masyarakat geger. Ini Umar kemana otaknya? Lah kok jenderal yang hebat, yang nyaris tak pernah terkalahkan, diganti sama anak buahnya sendiri, prajurit biasa untuk memimpin pasukan menaklukkan Romawi. Jangan-jangan emang Umar sentimen ini. Umar ini betul-betul nggak bener. Gimana kita mau mengambil Palestina dari tangan Romawi kalau pemimpinnya seperti ini? Kasak kusuk di antara sahabat pun ramai sampai ke kuping Umar. Umar kumpulkan masyarakat. Dengar ya, ini Umar ibn Khattab, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khalid bin Walid, sahabat Rasul. Khalid bin Walid, sahabat Umar. Tidak ada sedikit pun kebencian dalam hati ini kepada Khalid bin Walid. Adapun, ku ganti jenderal yang hebat bernama Khalid bin Walid ini dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Permasalahannya cuma satu. Bagaimana kita mau menang melawan Romawi, merebut Palestina? Kalau yang terjadi kalian beranggapan di mana ada Khalid, di situ ada kemenangan, dan itu syirik. Sementara ayat mengatakan, "Wa ma lizolimina min ansar." Allah berfirman, tidak akan pernah ada penolong buat orang yang berbuat syirik. Ingat wahai umat, kata Khalid, kemenangan dari Allah, bukan dari kita. Kita menang karena rahmat Allah. Karena rahmat Allah, Indonesia merdeka. Terbayang tidak? Kalau kesyirikan yang merajalela, agama diintimidasi, mempertahankan pun kita tidak akan pernah mampu. Bagaimana membuat merdeka? Ini perkataan Umar. Ku ganti Khalid dengan Abu Ubaidah, kan aku khawatir Allah tidak memberikan kemenangan kepada kalian. Adanya kesyirikan. Sementara Allah yang tolong kita, bukan manusia yang tolong kita. Tergantikanlah Khalid bin Walid dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Tetapi Umar tetap memerintahkan Khalid untuk berperang di bawah perintah mantan anak buahnya. Itu kasak kusuk semua orang ngomong ke Khalid. Emang enak jadi anak buah. Nantinya nyuruh, sekarang disuruh. Kasak kusuk. Gengsinya betul-betul diuji nih Khalid. Apa kata Khalid? Jaga lisan kalian. Ini Khalid, berperang karena Allah, bukan karena kalian, bukan karena Umar. Harusnya kalian bersyukur, harusnya kalian bersyukur berjumpa dengan aku langsung. Dulu aku jenderal, sulit ketemu kan? Sekarang aku orang biasa, ayo mumpung ketemu nih. Harusnya kalian tanya, Khalid, kenapa kamu gak pernah kalah perang? Tanya. Ini bukan jenderal abangan ini, bekelas. Memang jabatan karena peluh dan keringat. Dibuka baju Khalid, kau lihat mana bagian pori-pori di kulitku ini kecuali sayatan pedang. Sekarang kau tanya kepadaku, kenapa aku bisa menang dan tak pernah terkalahkan? Tanya. Mumpung begini, dan kalau diangkat lagi susah lagi. Mereka pun bertanya kepada Khalid bin Walid, apa yang membuat engkau bisa menang wahai Khalid? Kata Khalid, aku dititipkan kemenangan oleh Allah karena aku berpegang dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan bahwa permisalan diri orang yang berzikir kepada Allah dengan orang yang tidak berzikir adalah mayit dan orang hidup. Ketahuilah wahai sahabat-sahabatku, wahai pasukan Umar ibn Khattab, kita sedikit berperang, selamanya kita lebih sedikit, tapi kita orang yang berzikir. Musuh kita lebih banyak dan lebih cukup perbedaraannya. Demi Allah, mereka kafir tak pernah berzikir. Saya selalu berkata kepada pasukan saya, hancurkan mayit-mayit tersebut. Kita hidup, mereka mayit. Jangan pernah bersandar kepada mayit.
kita yang hidup, kita yang berzikir. Wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Itu yang Rasul sampaikan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Tidak ada manusia secermat Sa'ad bin Abi Waqqas ketika dia memanah. Kenapa? Tingkat kecemburuan yang tinggi Sa'ad bin Abi Waqqas, bahwa dia melempar karena Allah. Allah yang mengatakan, wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Dia tidak melempar, Allah yang melempar. Masya Allah sahabat solihah, begitulah cuplikan kisah perjuangan Khalid bin Walid ketika berjuang dalam menegakkan agama Islam. Ada satu cerita, ketika Khalid bin Walid wafat, banyak para sahabat lain yang sedih akan kepergian sang pedang Allah. Salah satunya Umar bin Khattab, karena Umar berpikir dirinya tidak sempat mengembalikan jabatan Khalid sebelum Khalid wafat, yang pada akhirnya Khalid bin Walid wafat di atas tempat tidurnya. Padahal dirinya ingin sekali wafat dalam keadaan syahid di medan perang. Semua ini tentu saja ingin memperlihatkan kepada generasi Islam tentang berkuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penentu segala kemenangan, dan hanya kepadanya lah kita berserah diri. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita dalam mentauladani kepandaian dan keimanan sahabat mulia Khalid bin Walid. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, dan share. Komen positifnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.